Babul Nahi. Babul Istinja'i. Babul Nahi ini anit takhalli. Oh salah ya. Babul Nahi ini anit takhalli fi dhuruqi wa dhilali. Bab ini akan menerangkan larangan Rasulullah berbuang air besar di jalan-jalan dan di tempat teduh, tempat naungan. Haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Khalid bin Abdullah an Khalidin an Adha ibn Abi Maimunah an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haidan wa tabi'ahu ulamun ma'ahu midha'atun huwa asghuruna fa wada'aha fi sidratin faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa kharaja alaina wa qad istanja bil ma'i. Bahwa kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah masuk kebun. Beliau diikuti oleh anak kecil yang membawa tempat wudhu, wadah wudhu. Yang anak kecil itu adalah diantara kami yang paling kecil, yang paling muda. Kemudian anak muda itu taruh tempat wudhu, bak wudhu itu di pohon sidroh, di pohon widara. Kemudian Rasulullah membuang air besar, menunaikan hajat Rasulullah. Setelah itu Rasulullah keluar menuju kami, sedangkan Rasulullah benar-benar sudah melakukan istinja dengan air. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un Wundarun an Syu'bah tahwil sanad. Wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa lafdhu lahu. Lafaz hadis nanti di atas adalah punyaan Ibnu Musanna, bukan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'batu an Adha bin Abi Maimunah annahu bahwa Adha mendengar sami'a Anas bin Malikin yaqulu bahwa Anas bin Malik berkata kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'ah fa ahmilu ana wa ulamun nahwi idawatan min ina'in wa anazatan wastanji bil ma'i. Bahwa dulu pernah Rasulullah masuk jamban, masuk WC. Lalu saya dan ada anak kecil membawa, anak kecil yang sebaya dengan saya membawa wadah air dan bawa tongkat. Lalu Rasulullah beristinja dengan air itu. Wa haddatsani Zuhair bin Harbin wa Abu Quraibin wal lafdhu li Zuhairin. Lafaz hadis adalah punyaan Zuhair. Abu Quraib substansinya, pengertiannya sama, redaksinya tidak sama. Qala haddatsana Ismailu yakni Ibnu Ulayyah qala haddatsana Rawh bin Al-Qasim an Adha bin Abi Maimunah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarrazu li hajatihi fa atihi bil ma'i fayaghtasil bihi. Bahwa Rasulullah pernah dulu keluar ke tempat ke tanah yang luas untuk melaksanakan hajat Rasulullah, untuk buang air besar Rasulullah. Kemudian saya datang ke Rasulullah membawa air, Rasulullah bersuci dengan air itu. Babul istinja'i bil ma'i minat tabarruzi. Minat tabarruzi, bab beristinja dengan air di tempat yang luas. Qawlu dakhala haidan tabi'ahu ulamun ma'hum yudha'atun fa wada'aha inda sidratil muntaha inda sidratin faqada Rasulullah sallallahu hajatahu fa yakhraj alaina wa qad istanja bil ma'i. Wa bi riwayatil ukhra kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana ulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fastanji bil ma'i. Abi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarrazu li hajatihi fa atihi bil ma'i fa yaghtasilu bihi. Ini yaghtasilu ya di muslimnya yang atasnya itu yatawassalu. Al midha'atu bi kasril mimi bi hamzatin ba'da ad-dadil mu'jamati wa hiya al ina'ul ladzi yatawadda'u bihi karriqati wal biriqi wa na wa shibhihima. Midha'ah itu bacanya mim dibaca kasrah, kemudian pakai hamzah setelah dot yang bertitik.
Mid'ah itu adalah wadah yang dibuat wudhu. Wadah itu seperti bak misalnya, rokah, wadah, rikwa itu wadah, dan kendi dan sejenisnya. Wa amal haidu wa al-bustanu. Adapun maknanya haid itu adalah artinya adalah kebun. Wa amal anazatu fa bitil aini wa zayyi wa hiya asan tawilatun fi asfiliha zujun yuqalu rumhun qasirun. Adapun kata-kata anazah itu bacanya adalah ain dibaca fathah, zai juga fathah. Anazah itu artinya adalah tongkat yang panjang, yang di ujung bawahnya itu ada besi yang tajam, yang diistilahkan dengan rumhun qasirun, tombak yang pendek. Wa inna makana istashibuha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana idza tawadda'a shalla fa yahtaju ila nasbiha baina yadayhi litakuna hailan yusalli ilaihi. Karena Rasulullah membawa tongkat. Rasulullah membawa tongkat itu alasannya karena Rasulullah itu kalau sudah selesai wudhu, beliau melaksanakan sholat. Nah, di sholat di tanah terbuka itu Rasulullah membutuhkan. Rasulullah butuh menancapkan tongkat itu di tanah, di depan, ditaruh di depan Rasulullah. Itu namanya sutroh, di bahasa fikihnya sutroh, agar itu tongkat menjadi sebagai penghalang di mana Rasulullah menghadap tongkat itu agar orang tidak berani lewat di depan Rasulullah. Ya, memang dianjurkan ketika bukan di masjid pun harus ke dinding atau ke pilar masjidnya harus ada sutroh kalau ingin kesunatan. Wa ma qauluhu yatabarrazu fa ma'nahu yati al-baraz fatil ba'i wa huwa al-makanul wasi'u adh-dhahiru minal ardi liyakhlu li hajatihi wa yastatira wa yab'uda an ayunin nadhirin. Kemudian kata-kata perawi apa itu tabarruzu itu artinya apa? Tabarruzu itu ialah datang ke tanah yang terbuka, tidak ada bangunan. Tabarruzu itu baros, datang ke baros. Baros itu baknya di fathah. Apa makna baros? Baros adalah tempat yang luas, yang kelihatan, yang tampak, tanah yang terbuka ya, zahir terbuka, agar orang itu menyendiri, agar sendirian untuk buang air besarnya, dan agar dia bisa bersembunyi dan jauh dari pandangan manusia yang mau melihat. Wa ma qauluhu fayaghtasilu bihi fa ma'nahu istanji bihi wa yaghsilu mahallal istinja'i. Adapun kata-kata perawi sahabat Anas ya, fayaghtasilu bihi itu artinya adalah Rasulullah beristinja dengan air itu, bersuci dengan air itu, dan Rasulullah membasuh bagian-bagian istinja yang tempat kotoran itu. Wallahu alam. Amma fiqhu hadhil ahadits fa fiha istihbabul taba'udi li qada'il hajati 'anin nasi wal istitari 'an ayunin nadhirina. Kemudian hadis-hadis ini unsur fiqihnya dalam hadis ini adalah dianjurkan. Dia di situ dianjurkan menjauh ketika mau buang air besar, menjauh dari keramaian manusia dan bersembunyi atau mengeles dari pandangan orang-orang. Wa fiha jawazu istikhdamir rajuli al-fadili ba'du ashabihi fi hajatihi. Di hadis-hadis itu juga unsur fikihnya adalah diperbolehkan seseorang memperbantukan, artinya
mengangkat pembantu orang mulia, membuat menjadikan pembantu salah satu temannya dalam urusan buang air besarnya. Wa fiha khidmatus solihina wal fadli wat tabarruku bidzalika. Di hadis itu juga ada unsur pengabdian, mengabdi pada orang soleh dan orang-orang mulia dan mengambil berkah dengan pengabdiannya itu. Hafiya jawazul istinja'i bil ma'i wastihbabuhu murjanu al-ghitsari ala al-hajjari. Di hadis-hadis itu juga diperbolehkan istinja, bersuci pakai air, dan disunahkan pakai air, dan air itu lebih utama daripada hanya menggunakan batu, digesek dengan batu, digosok dengan batu. Waqad ikhtalafa an-nasu fil mas'alati falladhi 'alaihi al-jamaahiru min as-salafi wal khalafi wa jama'a 'alaihi ahlul fatwa min a'immatil amsari annal afdala yajma'a bainal ma'i wal hajari. Tentang masalah ini, pakai batu apakah pakai air, itu para manusia itu para ulama beda pendapat tentang masalah ini. Tetapi pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama, baik itu ulama salaf atau ulama khalaf, dan disepakati oleh ulama-ulama ahli fatwa di berbagai tokoh-tokoh di kota dunia, ialah bahwa yang paling baik itu, yang paling utama adalah menggabungkan antara air dan batu. Fa yastamilul hajara awalan litakhifan najasatu wa taqilla mubasyaratuha biyadihi thumma istamilul ma'a. Jadi kalau digabung begini, batu dulu, gosok dengan batu dulu kotorannya itu agar najisnya menjadi ringan, dan untuk meminimalisir bersentuhan langsung, tangan bersentuhan langsung dengan najis itu. Kemudian pakai air. Fa in arada al-iqtisar ala ahdima jazal iqtisaru ala ahdim ayyihima sya'a sawa'un wajadal akhara aw lam yajiduhum. Apabila ingin salah satunya, ingin membatasi diri pada salah satu pakai batu saja atau air saja, maka boleh. Suka-suka dia, batu saja atau air saja. Baik yang satunya ada atau dia tidak ada, batunya ada dan air atau batu saja. Fa yujuzul iqtisaru ala al-hajari mawjudul akhari ma'i wa juzu aksuhu. Jadi mengambil cukup hanya batu saja, istijanya boleh, padahal ada air. Sebaliknya boleh, air saja padahal ada batu juga boleh.